Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini di media sosial, di YouTube dan sebagainya, sering ditampilkan ada orang atau ada pertunjukan yang memperlihatkan ilmu kekebalan tubuh. Jikalau badan, ya, tangan, perut dan sebagainya itu ditikam, ditusuk, ya, disayat pakai benda-benda tajam seperti golok, pisau dan sebagainya, itu tidak mempan, tidak luka. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita umat Islam ini menuntutnya atau mengamalkannya, ya, untuk ya dipamerkan tadi atau untuk jaga diri? Siapa tahu ada musuh menyerang pakai benda tajam, sehingga kalau kita punya ilmu kebal itu tidak mempan untuk ditikam atau ditusuk. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sampaikan saja sebuah kisah cerita yang bagus sekali untuk kita ambil pelajaran. Nah, nanti dari kisah ini penonton sendiri yang akan menjawab boleh atau tidak kita mengamalkan atau menuntut ilmu kebal tersebut. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ya. Kisah ini dulu pernah saya sampaikan, namun tidak ada salahnya saya ulang kembali menyampaikan, ya. Adalah di sebuah negeri di Sumatera Barat, namanya negeri Maninjau. Di negeri Maninjau itu ada danau namanya Danau Maninjau yang indah dan permai sekali. Nah, Maninjau ini sekarang ini di bawah, ya, pemerintahan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, di sekeliling Danau Maninjau ini banyak nagari-nagari. Ya, kalau di Jawa ada istilah desa kelurahan, dan khusus untuk Sumatera Barat di luar kota ada nagari. Nah, contohnya Nagari Sungai Batang. Nagari Sungai Batang ini tempat kelahiran Buya Hamka. Ada Nagari Bayur. Nah, Bayur ini nagari asal usul kedua orang tua saya. Nah, sama seperti, ya, di nagari-nagari di daerah Sumatera Barat itu, ya, atau umumnya orang-orang Minang itu di nagari-nagari pendekar. Banyak yang pendekar dan punya ilmu kebal tersebut. Namun tidak semua pendekar itu punya ilmu kebal. Ada pendekar yang semata-mata punya kemampuan, keahlian dalam ilmu bela diri, tapi tidak sampai punya ilmu kebal tersebut. Nah, di nagari Sungai Batang itu ada seorang ulama karismatik, ulama yang sangat kenal. Siapa? Ya, tak lain adalah ayah Buya Hamka sendiri. Namanya Inyak Dr. Karim Amrullah. Jadi kalau Hamka itu singkatan mohon maaf,
Hamka Haji Abdul Malik itu nama aslinya. Karim Amrullah itu nama ayah almarhum. Nah, suatu masa ya Inyak Der Karim Amrullah ini mengundang semua pendekar-pendekar yang ada di sekeliling Danau Manjau, di Sabali Danau Manjau kalau sekarang sana, mengundang ke rumah beliau ya untuk bersilaturahmi ya, yang intinya nanti memberikan nasihat wejangan atau nasihat. Sesampai di rumah beliau ya, Buya Karim Amrullah ini ya mempersilahkan setiap pendekar ini memperagakan, menunjukkan ilmu kekebalannya. Maka masing-masing pendekar menunjukkan ilmunya, ya, ilmu kekebalannya. Ada yang menusuk perutnya pakai pisau, ada yang menyembelih tangannya dengan pisau dan sebagainya. Ketika itu memang nampak kalau pisau yang ditusukkan ke perut atau ke tangan tersebut tidak mempan, tidak luka. Itulah hebatnya orang yang punya ilmu kekebalan tersebut. Nah, setelah itu Buya menyampaikan, tuan-tuan, sekarang saya berdoa memohon kepada Allah, dimohon tuan-tuan tenang, ya, diam, menyimak, mendengarkan doa saya. Akhirnya berdoalah. Buya ini ya, saking khusyuknya Buya Karim Amrullah ini berdoa, beliau menangis, meneteskan air mata. Suasana hening tenang. Para pendengar ini ya haru ya mendengarkan begitu khusyuknya Buya berdoa memohon kepada Allah. Yang sudah barang tentu ya doa itu menggunakan bahasa Arab. Yang belum tentu paham mengerti pendengar apa yang didoakan oleh Buya Karim Amrullah ini. Nah, setelah berdoa, Buya kembali minta kepada pendekar tadi, tuan-tuan, sekarang yang tadi tuan-tuan peragakan, sekarang dicoba lagi untuk yang kedua kalinya untuk memperagakan tali yang Tuhan peragakan. Maka setelah itu pendekar tadi yang coba menusuk perut pakai pisau, menyembelih atau menyayat tangannya dengan pisau. Nah, namun yang terjadi begitu pendekar ini yang menusuk perutnya pakai pisau tidak seperti tadi, tahu langsung keluar darah, berdarah-darah. Demikian juga yang menyayat tangan pakai pisau atau pakai golok, pakai lading istilahnya itu sama keluar darah. Nah, setelah itu baru Buya menyampaikan, tuan-tuan ya, sekarang tuan-tuan sudah tahu kalau ilmu tuan-tuan itu tidak lagi mangkuih istilah raminanya. Ilmu tuan-tuan yang kebal pisau atau benda tajam itu sudah saya doakan, saya mohon kepada Allah supaya dihilangkan, supaya dilenyapkan.
agar tuan-tuan selamat dari syirik, ya, selamat dari perbuatan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab umumnya ilmu kebal itu didapatkan, diambil, ya, bekerja sama dengan syaitan. Artinya apa? Mensekutukan Allah, meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudara-saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah, kisah tentang ayah Buya Hamka Karim Amullah untuk menghilangkan ilmu kebal kepada pendekar Minang, khususnya yang punya ilmu kebal di Maninjau, Sumatera Barat. Nah, dari kisah ini, para penonton, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa menarik kesimpulan bagaimana kita sesungguhnya boleh atau tidak punya ilmu kebal. Nah, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.